Sorry. Oke, izin juga buat teman-teman yang di Zoom ya, kita mulai recording-nya dan kali ini kita akan fokus di Mekah aja karena, kita tidak mau waktunya terlalu panjang teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau, dan teman-teman tertarik gitu ya untuk membahas, Madinah, boleh dong kasih komentar di bawah nanti, atau kasih inilah, kita apresiasi gitu ya teman-teman ya, biar kita bisa bikin lagi selanjutnya untuk Madinah. Kenapa? Karena kita masih pengen juga gali banyak sekali cerita-cerita di Madinah. By the way, aku mau kasih rekap juga ya, kalau teman-teman belum tahu hari ini kita mau bahas apa, pertama kita akan bahas, terkait tentang ibadah haji, mulai dari tempat mikot, nanti kemudian di Arafahnya, lempar jumroh, dan beberapa tempat lainnya, kemudian tentu saja di dalam Masjidil Haram, dan teman-teman kita akan bahas juga tentang sejarahnya Masjidil Haram, ya kita akan lihat foto-foto zaman dulunya seperti apa, pemandangan zaman dulunya di zaman Rasulullah itu seperti apa Masjidil Haram, sampai kemudian di mana lokasi sumur Zam-Zam dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan juga ceritanya dengan kondisi zaman sekarang, tentu saja view real time-nya gitu ya, yang aslinya tuh seperti apa sih kelihatannya, dan kalau ada waktu kita akan lanjut streaming-kan dengan di sana teman-teman ya, di kondisi di sana sekarang seperti apa, plus teman-teman ada cerita-cerita unik lagi dari Masjidil Haramnya. Ya teman-teman, ada yang tahu nggak kalau Masjidil Haram pernah kebanjiran? Dan teman-teman pernah tahu nggak kalau Masjidil Haram itu pernah dibajak? Oke, nah itu akan jadi penutup cerita kita di hari ini. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan ceritanya ya. Nah untuk itu teman-teman kita perlu langsung mulai bahas ke tempat mikot dulu nih teman-teman ya. Nah untuk bahas tempat mikot, aku izin untuk kita pindah ya teman-teman ya. Oke, mana dia? Nah ini dia. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin mikot, teman-teman ya, kalau kita ngomongin haji dan umroh, pastinya kita harus mikot, di mana mikot ini menjadi tempat wajib ya untuk memulai. Di sini, teman-teman, tempat mikot ini adalah tempat di mana kita mengucapkan niat, niat dan memakai ihram, mulai memakai ihram kita sebelum memulai ibadah haji dan umrohnya. Nah, tempat mikot ini sebetulnya ada beberapa. Kita angkat salah satu aja ya yang lumayan populer di orang-orang Indonesia, yaitu di Abyar Ali, atau orang-orang Indonesia sih suka nyebutnya Bir Ali gitu ya teman-teman. Padahal itu dari Abyar Ali. Nama aslinya adalah Zulhulaifah. Nah ini kayak gini nih pemandangannya teman-teman ya. Sebentar. Nah, mikot itu adalah suatu tempat dan lokasi yang sudah ditentukan untuk memulai ya pintu masuknya haji dan umroh. Ini yang menentukan siapa? Yang menentukan Rasulullah. Ini pemandangannya di Abyar Ali, teman-teman ya, di tempat mikotnya. Dan di sini teman-teman, waktu mulai mikot, jemaah akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kita lihat lagi sedikit ke dalam ya, suasana orang-orang yang mulai ini nih. Nah, ini udah mulai berihram teman-teman ya. Mereka pada sholat gitu teman-teman. Kemudian kita coba lihat bagian akhwatnya agak jauh, jadi nggak kelihatan di sini. Ini ada bagian ikhwannya aja ya, laki-laki. Dan buat teman-teman mungkin udah tahu kalau saat berihram itu ada larangannya. Nah, larangannya apa aja? Aku akan bahas singkat aja ya. Jadi larangannya adalah dilarang memakai pakaian biasa buat laki-laki. Nah, artinya teman-teman harus memakai pakaian dari kain yang nggak dijahit seperti ini ya. Seperti yang kita lihat ini, ya nggak ada embel-embel apa-apanya. Cuma kalau aku lihat beberapa negara itu suka ada yang seperti di emboss gitu, teman-teman ya. Seperti pemandangan Bapak dari Turki ini, dia ada di emboss gitu. Nggak ngerti gimana ininya juga. Soalnya kalau kita lihat jemaah dari Indonesia jelas ini ya, jelas selalu polos-polos aja gitu ihramnya. Nah, ini kemudian juga dilarang memakai sepatu yang menutup tumit. Jadi amannya pakai sendal aja, dan dilarang untuk menutup kepala. Makanya kalau teman-teman perhatikan, mulai berihram ini nggak ada yang pakai penutup kepala buat bapak-bapaknya. Sedang buat ibu-ibunya, buat para perempuannya dilarang menutup berkaus tangan lah ya, dan menutup muka. Kemudian dilarang juga memakai wangi-wangian. Ini berlaku buat semua sih teman-teman ya. Di luar itu juga ada beberapa larangan lain seperti larangan berhubungan suami istri gitu, teman-teman yang mau memotong kuku, mencat rambut, berburu binatang,
merusak tanaman gitu dan lain-lain. Ada beberapa larangan lagi, tapi teman-teman disclaimer dulu ya, kenapa aku nggak jelasin panjang lebar, karena satu, teman-teman, aku bukan ustadz, aku hanya cerita dari sudut pandang orang yang juga pernah melakukan ibadah di sini gitu teman-teman ya, dari sudut pandang ya sama yang sama-sama senang traveling, senang berkunjung ke sini. Nah, aku hanya bercerita dari viewpoint itu aja gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melanggar nanti larangan-larangan ihramnya itu, teman-teman harus membayar dam. Ya, bayar damnya berapa? Lumayan, teman-teman ya. Dicari aja sendiri deh nominal bayar damnya berapa ya. Oke, kita akan lanjut lagi, teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong, ini nanti kita akan bahas dana Masjidil Haram. Jadi kalau teman-teman ngerasa kita nggak apa namanya nggak runut ya teman-teman ya, ininya mohon dimaafkan ya karena memang tujuannya bukan untuk pengganti haji dan umroh teman-teman, tapi memang kita mau fokus ke ceritanya. Ceritanya ada apa aja sih di sini. Nah buat teman-teman yang udah bergabung di Zoom, silakan di-scan QR code-nya karena ini akan membawa teman-teman ke sebuah video VR imersif kondisi wukuf di Arafah. Kalau enggak pun teman-teman yang di TikTok nggak usah khawatir ya karena kita akan bawa teman-teman juga lewat streamingnya. Ditunggu aja dulu 5 detik boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5 silakan. Di klik aja link masuk videonya. Kalau enggak teman-teman aku akan bawa dari sini ya. Nah, kayak gini teman-teman pemandangan di Arafah. Oke, aku izin pause dulu ya teman-teman ya, kita mau lihat dulu sekilas. Nah, ini teman-teman kalau nggak wukuf ke Arafah, artinya hajinya teman-teman tidak sah ya, apalagi mabrur gitu teman-teman. Karena ini salah satu tempat yang wajib gitu untuk didatengin saat kita berhaji. Nah, tempat ini apa sih teman-teman? Ini sebetulnya bukan di Mekah teman-teman, tapi kenapa penting? Karena lokasinya itu dekat banget dan sangat erat sekali kaitannya dengan Mekah. Nah, di mana di sini ada sebuah ini ya teman-teman ya, ada sebuah apa namanya itu bukit, dibilang gunung juga bukit ya. Namanya Jabal Rahmah teman-teman ya, atau Jabal Rahmat, gunung atau bukit kasih sayang gitu teman-teman. Kenapa? Karena disinilah tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali bertemu. Seperti yang kita ketahui ya, bapak dan ibu kita Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga itu harus terpisah sekian lamanya di bumi, cari-carian itu teman-teman, sampai akhirnya mereka bertemu di Jabal Rahmah ini ya, itu di mana di Arafah di luar kota Mekah gitu teman-teman. Disinilah tempat mereka bertemu. Nah, kita juga bisa ke sini terutama waktu lagi wukuf ya di Arafah teman-teman. Ini pemandangannya lumayan lowong karena kalau kita lihat ini diambil bukan pas lagi puncak-puncaknya musim haji gitu ya. Kalau bukan baru mulai musim hajinya, ini kemungkinan besar ya ini bukan di musim haji itu sendiri, karena aku pun pertama kali ke sini bukan di musim haji teman-teman ya, di luar musim haji karena waktu itu kesempatan pertamanya ya umroh, bukan belum haji teman-teman ya. Nah di sini kita juga kalau umroh boleh datang ke sini, bedanya apa? Bedanya sepi teman-teman, karena kalau umroh itu nggak wajib, tapi kalau mau datang boleh aja, silakan banget gitu teman-teman. Yuk kita. Nah, ini kita lagi turun ya dari atas bukitnya. Bukitnya lumayan curam, tapi alhamdulillahnya udah ada tangga turun ke sini. Ya, ini panas banget teman-teman ya, seperti yang di-expect lah ya teman-teman, yang namanya juga di Arab Saudi pasti panas gitu teman-teman. Ini teman-teman kalau lagi, nah ini nih, ini kalau suasana lagi wukuf di Arafah gitu teman-teman ya. Nah teman-teman pastinya akan merasakan ya, ikut merasakan berdoa sama-sama di sini. Ini kebetulan jemaah haji asal Inggris nih yang kita dapat rekamannya. Mereka lagi berdoa sama-sama saat lagi wukuf di Arafah, dan di sini teman-teman kalau lagi wukuf di Arafah pemandangannya itu pastinya luar biasa penuh ya, karena pemandangan di Arafah itu adalah miniatur dari nanti teman-teman ya di yaumil akhir, teman-teman di padang mahsyar ya, di pada mahsyar saat kita semua umat manusia dibangkitkan. Nah teman-teman akan bisa melihat pemandangan seperti ini, bahkan lebih besar lagi. Semua orang kalau waktu di Arafah ini semuanya akan pakai baju putih,
seperti ini teman-teman nih, karena sudah berihram, pemandangannya nanti kita akan lihat seperti lautan manusia yang penuh banget. Apalagi nih ya, sekarang kan haji udah mulai dibuka untuk umum secara normal, artinya teman-teman tahun ini teman-teman akan melihat, oh, pemandangan yang luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, nah ini adalah pemandangan dari Arafah mau menuju Mina. Nanti kita akan balik lagi ke situ, kita izin dulu buat liatin. Ini dia teman-teman pemandangannya kalau lagi musim haji ya. Ya, pemandangan di sini teman-teman di Arafahnya luar biasa sekali, padat dan penuhnya gitu teman-teman. Nah, oke, ini kayaknya enggak. Oke, kita balik dulu ya ke perjalanan ke Minanya. Jadi nanti kita akan menjalani mabit juga di Mina, teman-teman. Enaknya kalau zaman sekarang itu udah ada jalur khusus, ya udah ada terowongan, bukan terowongan sih, maksudnya jalannya udah rapi lah ya, seperti ini. Jadi nggak kayak zaman dulu, teman-teman, betul-betul kita berjalan di padang terbuka. Kalau teman-teman mau bayangin, di zaman Rasulullah itu padangnya terbuka banget, bener-bener, wah, luar biasa lah, luar biasa luas gitu, semua pemandangannya, gitu teman-teman. Ini aku izin agak dicepetin aja ya. By the way, teman-teman, kalau mau ada pertanyaan, silakan aja langsung ditanyain ya. Mau di kolom chat boleh, mau raise hand juga boleh, ya. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Kita akan balik dulu sekarang. Ya, kita akan balik dulu kemana teman-teman? Di sini ini jujur aja sama, bukan bagian dari Mekah, tapi ada di luar kota Mekah, dekat sekali dengan kota Mekah. Namanya adalah Musdalifah. Ya, di Musdalifah ini sendiri teman-teman, ini ada yang harus kita jalankan di sini karena setelah menghabiskan malam di sini, ya mabit di sini, kita akan melakukan yang namanya lempar jumrah ke Jumarat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ikutan di Zoom, silakan di-scan QR code-nya untuk masuk ke VR imersif ya, video 360 derajat, bisa teman-teman lihat seluruh ini ya, atas bawah kanan kiri pemandangannya teman-teman bisa lihat. Ya, silakan di-scan QR code-nya, kita kasih kesempatan 5 detik dulu teman-teman. Ini aku juga sambil sapa-sapa teman-teman yang di Zoom. Ada Kak Ainun, apa kabar Kak Ainun? Ya Kak Dewi, apa kabar juga nih Kak Dewi? Udah lama kita nggak ketemu ya. Kak Farel juga sama Kak Ninis sama Kak Nora. Kak Nora aku agak jarang-jarang juga nih lihatnya ya. Aku lupa-lupa ingat, mohon dimaafkan. Terus kemudian ada yang pakai nama Makkah di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa dipanggil lagi ke Mekah. Karena kalau dari aku pribadi sih ya, menurut aku pribadi, pengalamanku ya, ke Mekah itu apa ya namanya, itu tuh kayak dipanggil gitu teman-teman. Kalau teman-teman udah punya uang, udah punya waktu, udah punya fisik yang sehat pun, kalau nggak ngerasa dipanggil, tetap nggak akan berangkat kalau dari pengalamanku. Tapi kalau teman-teman nggak punya itu semua dan teman-teman udah punya kesempatannya gitu teman-teman, dan tetap berangkat, ya insya Allah tetap berangkat juga. Gitu. Aku juga pernah ngalamin waktu itu, waktu aku berangkat tuh ya hampir bisa dibilang nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin gitu buat berangkat waktu itu, tapi tetap akhirnya ujung-ujungnya berangkat juga gitu teman-teman. Oke, siap ya, kita akan pergi ke Musdalifah teman-teman, ngelihat suasananya ya di sana seperti apa. Nih suasana mabitnya tuh kayak gini teman-teman, tidurnya seada-adanya ya, masih pakai ihram juga tuh ya, tidurnya bener-bener ngampar aja di tanah ya. Cuma kalau yang pernah ngerasain tidur di sini itu pasti pernah ngerasain juga gimana katanya tuh dari rasa capeknya itu hilang gitu teman-teman, dan semua apa ya, kesusahan kepayahan di sini tuh nggak bikin kita jadi tidak nyaman, nggak enak apa gimana, enggak. Justru kita merasa nyaman-nyaman aja gitu, dan istirahatnya di sini tuh bener-bener istirahat yang berkualitas gitu teman-teman, kalau kata guruku. Ya, kalau teman-teman penasaran, boleh kepoin aja, namanya Ustadz Sony Abikim, ya kepoin aja silakan gitu ya. Aku juga dapat dari salah satu penuturannya dari beliau gitu teman-teman. Nah, di sini juga yang jadi tantangan adalah WC ya teman-teman, jadi WC-nya harus ngantri. Makanya teman-teman, ini pro tip ya, kalau teman-teman berangkat haji, ya teman-teman cari di toko peralatan haji, perlengkapan haji atau oleh-oleh haji itu suka ada apa ya namanya tuh, jadi ada kantong pipis. Ini penting loh teman-teman ya, karena
kalau udah kayak gini, teman-teman udah kebelet banget ya, dan WC-nya masih ngantri panjang, teman-teman mau di mana lagi? Karena nggak boleh sembarangan. Satu-satunya pilihan adalah ya pakai kantong pipis itu, nanti dibuangnya di tempat sampah yang disediakan, jadi nggak mengotori lingkungan gitu teman-teman. Kantong pipis ini pentingnya gimana ya teman-teman? Pentingnya itu karena bentuknya kan kantong ya teman-teman ya. Jadi dia akan membuat mohon maaf ya teman-teman ya, air seni kita, art water kita ya itu menjadi bentuknya gel. Jadi nggak tumpah-tumpah kemana-mana gitu teman-teman. Itu penting banget. Itu penting banget. Jadi karena kondisinya ya gitu ya sepenuh ini, antriannya juga panjang. Artinya kalau kita udah bener-bener kebelet harus ada penampungannya dulu karena kalau nggak kan kita bisa sakit. Nah, ditampung dalam bentuk gel itu lebih aman daripada di dalam bentuk apa namanya masih cairan gitu teman-teman. Dan biasanya sudah tidak terlalu berbau gitu teman-teman. Aku pengen liatin tapi lupa ditaruh di bawah nanti ya, yang diliatin yang lain aja ya. Aku liatin kiswah Ka'bah aja nanti ya teman-teman ya. Oke. Nah, karena kita bakal mau bahas kiswah Ka'bah juga. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, ini sorry ya, udah agak jauh teman-teman ya. Kita udah sampai di Musdalifah juga, lihat mabitnya di sana seperti apa gitu ya. Oke, itu tadi sedikit cerita tentang mabit teman-teman ya. Kita belum masuk ke Mekahnya teman-teman ya. Baru akan masuk ke Mekah setelah Jamarat ini teman-teman. Ini adalah prosesi melempar jumroh ya teman-teman di tempatnya, dan ini tempatnya tuh beda sekali. Nanti aku kalau nggak salah masukin satu foto yang zaman dulunya, tapi kayaknya sih nggak kemasukin ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau nggak kemasukin nggak apa-apa ya, karena fokusnya sebetulnya lebih ke Mekahnya. Kita lihat dulu deh lempar jumrohnya di sini. Wassalamu ala rasulillah minggu Rasulullah alaihi di mana tempat-tempat ketika ada jam. Sedikit cerita aja teman-teman ya, buat yang kurang nggak gitu ya teman-teman ya. Sorry kalau suaranya masuk yang lain. Oke. Nah, ini adalah tempat di mana dulu ya teman-teman Nabi Ibrahim diganggu oleh setan saat mau melakukan prosesi ibadah kurban. Dulu kurban yang pertama dalam bentuk ujian bagi Nabi Ibrahim, yaitu yang dikorbankan itu ditunjukkan oleh Allah, pertamanya adalah anaknya, kemudian diganti oleh domba gitu teman-teman ya. Nah, ini melempar batu 3 kalinya itu di sini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Barulah kita akan masuk ke Mekah teman-teman ya, dan ini adalah Mekah di tahun 600-an Masehi, di mana di zaman
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya seperti ini, pemandangan itu seperti ini teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi teman-teman, Mekah itu dulunya dipenuhi dengan bangunan-bangunan sederhana. Percaya nggak percaya, ini batu ini dibuat dari lumpur, teman-teman ya. Temboknya itu dari lumpur, kemudian dicampur dengan beberapa bahan yang lain dan ditinggikan. Jadi jangan dikira ini bahannya sophisticated, enggak teman-teman, benar-benar sederhana banget ya. Bahkan orang paling kaya di Mekah saat itu pun rumahnya nggak gedung nggak super megah teman-teman. Kenapa? Karena memang zaman dulu tuh seperti ini. Ini teman-teman pemandangan yang mungkin dilihat oleh Rasulullah SAW setiap harinya saat beliau pergi dan pulang gitu teman-teman ya. Nah, bayang ya, ini ternak di depan rumah warga Mekah saat itu, teman-teman. Kemudian kita lagi berjalan kemana nih? Kita lagi berjalan ke arah Ka'bah, ya. Sambil kita lihat-lihat dulu nih sekitar. Suasananya itu kayak gini, teman-teman. Super sederhana dulu. Nah, dulu orang paling kaya di Mekah ada segelintir ya, teman-teman ya. Ya Abu Jahal gitu, teman-teman. Terus kemudian keluarga Rasulullah sih sebenarnya termasuk yang kaya gitu teman-teman, karena Rasulullah sendiri pun waktu dulu di usia mudanya kan, di usia umur 20-annya perdagangannya sangat sukses sekali sampai punya harta miliaran kalau bukan triliunan gitu teman-teman. Kemudian Siti Khadijah juga istri Rasulullah termasuk salah satu orang paling kaya dan terpandang juga di Mekahnya gitu teman-teman. Nah, kita baru saja nih memasuki pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram. Nah, kita sudah berada di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Loh, mana Masjidil Haramnya? Ya, buat yang belum pernah lihat Instastory kita, mungkin nggak ngeh ya, nggak tahu ya. Kalau ini adalah Masjidil Haram, ya. Masjidil Haramnya mana, Mas? Ini Masjidil Haram, teman-teman. Masjidil Haram itu adalah tempat sujud, teman-teman ya. Artinya, teman-teman, tempat kita untuk bersujud itu nggak selalu berbentuk masjid. Ya, masjid pertamanya umat Islam itu bukan berbentuk masjid seperti yang kita kenal. Ya, seperti ini aja. Jadi tanah terbuka lapang dikelilingin oleh rumah-rumah gitu, teman-teman ya. Dan ini tanahnya nanti kalau orang-orang mau tawaf, orang-orang akan melakukannya di sini. Ya, itu ada sumur di sana, teman-teman mungkin bisa lihat ya, ada sumur tadi. Itu adalah sumur Zam-Zam ya, letaknya ada di sana di dekat pintu Ka'bah, geser lagi sedikit. Jadi pintu Ka'bah geser lagi ke kanan sedikit. Kurang lebih posisinya di situ sejak zaman dulu kala. Nah, ini nih. Di sini dia teman-teman ya. Nah, ini air ini, tempat ini buat apa? Ini untuk tempat penampungan air Zam-Zam. Nah, teman-teman, ceritanya unik nih teman-teman ya. Ini aku harus pause dulu di depan sumur Zam-Zam. Aku izin mundur dulu nih. Sorry ya, di depan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam ini dulunya pernah menghilang, teman-teman. Percaya nggak percaya ya? Iya, benar teman-teman. Sumur Zam-Zam itu pernah menghilang. Jadi di masanya uyutnya gitu ya, Rasulullah SAW di tahun 500-an Masehi. Nah, dulu penguasaan Ka'bah itu nggak selalu ada di tangan keluarganya Rasulullah. Nah, pernah dulu ada perang, kemudian salah satu leluhurnya Rasulullah itu mengubur sumur Zam-Zam karena saat itu dikhawatirkan ditakutkan jatuh ke tangan musuh saat itu ya. Nah, maka dari itu dikubur bersama hartanya beliau. Kemudian sumur Zam-Zam saat itu menghilang ya. Nah, barulah di keturunan cicitnya gitu di masanya Abdul Muthalib, teman-teman mungkin ada yang tahu siapa Abdul Muthalib? Ya, pasti tahu dong ya teman-teman ya. Abdul Muthalib adalah kakek dari Rasulullah SAW. Saat itu Abdul Muthalib itu dapat mimpi ya, mimpi yang mengatakan menunjukkan gitu ya bahwa dia adalah orang yang akan menemukan kembali sumur Zam-Zam karena udah berpuluh-puluh tahun sumur Zam-Zam itu menghilang. Akhirnya orang-orang Makkah itu kekurangan sumber air. Bukannya nggak ada tapi sedikit teman-teman. Bukannya habis, ada tapi sedikit. Jadi begitu dapat dipakai nggak lama habis. Airnya ketemu dipakai nggak lama habis gitu terus. Makanya mereka sangat membutuhkan sumur Zam-Zam. Selain untuk kebutuhan mereka, mereka juga butuh sumur Zam-Zam untuk menyambut, menghidupi gitu ya para
peziarah teman-teman, para jamaah haji. Ya kenapa? Karena dari zaman Nabi Ibrahim dulu sudah ada para jamaah haji. Nah, Abdul Muthalib terus kemudian menggali dan ini galinya prosesnya nggak sebentar, terus sampai akhirnya ketemu. Nah, Abdul Muthalib waktu itu dibantu sama anak-anaknya ya. Anak-anaknya itu siapa? Angkatannya ayahnya Rasulullah tentunya teman-teman. Nah, akhirnya ketemu dan dari semenjak itulah suku Quraisy menjadi penjaga Ka'bah dan penjaga sumur Zam-Zam, pelayan ini teman-teman, pelayan ibadah jamaah haji gitu teman-teman ya. Jadi mereka suku Quraisy itu sebuah kebanggaan buat mereka untuk bisa melayani jamaah haji. Yuk, mari lanjut lagi. Artinya teman-teman kalau sumur Zam-Zam ini udah nongol, ini adalah pemandangan di masa setelah Abdul Muthalib teman-teman ya. Nah, persisnya kapan kita nggak tahu karena ini hanya renderan 3D dari artis ya untuk memperlihatkan perkiraannya seperti apa. Dan yang ada di depan teman-teman sekarang ini adalah renderan artis bentuk Hajar Aswad teman-teman ya. Gitu. Ya kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain aja ya teman-teman ya, nggak usah ragu. Dan ini adalah Hijri Ismail, teman-teman, yang bentuknya setengah lingkaran ini. Ya, nanti kita akan cerita tentang Hijri Ismail lagi sedikit ya, teman-teman. Kalau mau stay tune di sini, terutama buat yang di TikTok, karena kita punya cerita unik tentang Hijri Ismail. Kenapa jadinya seperti ini? Kenapa setengah lingkaran ini ada di samping Ka'bah gitu, teman-teman, dan semua cerita-cerita yang lain. Nah, kalau aku lupa, tolong diingetin juga, teman-teman. Kemarin aku ada harusnya masih sambung ceritaan tentang Mekah di Instastory, tapi nggak keburu lanjut karena ada satu dan lain hal, terutama soal hewan-hewan di Mekah, teman-teman. Ya, kita mau cerita soal hewan-hewan di Mekah, kemudian wanginya Ka'bah gitu, teman-teman, dan lain sebagainya, teman-teman. Kita masih akan cerita itu juga ya, insya Allah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Kita akan melihat kota Mekah dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Jadi tadi gambarannya ya teman-teman ya, kemudian ini adalah perubahannya. Nanti perubahannya akan kita bahas detail ya. Ini adalah gambarannya secara umum aja, aerialnya, nanti perubahan-perubahan itu seperti apa akan kita lihat. Ya, dari tahun ke tahun itu lumayan sekali soalnya perubahannya. Nah, ini renderan artis juga sama, tapi masih mirip ya. Masih mirip seperti yang tadi, bedanya hanya di karpet yang nempel di pintu di tembok Ka'bahnya. Ini di masa dinasti Umayyah ya, tahun 700-an Masehi ya, abad ke-8. Kemudian ini di masa Abbasiyah 1200-an, bentuknya seperti ini, tapi teman-teman masih lihat ya, polanya sebetulnya masih mirip-mirip, semuanya ya. Masjidil Haram itu tanah lapang seperti ini gitu teman-teman ya. Bahkan sampai tahun 1500-an Masehi teman-teman. Jadi di sini orang-orang masuk buat tawaf, tapi nggak ada dinding pembatas yang benar-benar resmi gitu. Barulah di masa siapa? Di masa Utsmani teman-teman, di masa Ottoman, Ka'bah itu dibentuk jadi seperti ini sekelilingnya ya. Jadi Masjidil Haram seperti yang kita kenal sekarang. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah bertanya-tanya, ada kok bisa sih gitu ya, masjid terbesarnya umat Islam itu justru area utamanya nggak ada atapnya, nggak kayak masjid-masjid yang kita kenal sekarang ya. Jawabannya karena dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah pun sudah seperti itu, dan tidak ada apa namanya ya, tidak ada perintah untuk membuat Masjidil Haram lebih bagus waktu itu di masanya Rasulullah. Iya, serius, betulan loh. Nah, sekarang teman-teman, oh iya teman-teman mungkin lihat ada banyak bukit-bukit ya. Nanti kita juga akan liatin banyak bukit-bukit, termasuk Bukit Sofa dan Marwah teman-teman ya. Nah, Bukit Sofa dan Marwah itu teman-teman dulunya ada di luar Ka'bah, sekarang ketelan ke dalam bangunan, dulunya ada di luar Masjidil Haram, sekarang ketelan ke dalam Masjidil Haram teman-teman. Buat yang udah pernah ke sana pasti tahu, tapi buat yang belum pernah ke sana biasanya bakal cukup kaget. Termasuk aku loh teman-teman, waktu pertama kali aku lihat itu tempat apa gitu, kupikir suka aku tanyain, ternyata itu adalah Bukit Sofa teman-teman ya. Bukit Sofanya udah masuk ke dalam Ka'bah, kurang lebih areanya itu ada di sekitaran sini tadi. Ini tahun 2005-an, belum kayak sekarang udah lebih modern lagi, lebih, nah dari situ tuh.
Nah, di sini nih Bukit Sofa dan Marwahnya. Udah ketelan masuk teman-teman ke dalam Ka'bah, luar biasa ya. Nah, ini yang masa-masa sekarang kita lihat. Yuk kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Karena kita masih ada lanjutannya teman-teman ya. Gambarannya zaman dulu tuh seperti ini ya. Ini nanti aku akan cerita sedikit tentang apa namanya, tentang kiswah teman-teman ya. Nah, kiswah ini ada sejarahnya teman-teman ya. Ini sorry ya, aku ada agak mulai down juga. Aku mau coba keep it simple. Kalau teman-teman tertarik buat gali lebih dalam, terutama untuk detail-detailnya, detail tanggal, nama, dan tahun, teman-teman bisa main ke Instastory kita lagi. Cuman aku takutnya kurang sanggup nih kalau cerita terlalu panjang. Jadi aku coba menyingkat aja ya teman-teman ya. Jadi kiswah itu dulu pertama kali di iniin sorry sorry ya. Oke, kiswah Ka'bah itu dulunya nggak ada kiswah gitu teman-teman. Ka'bah itu nggak ditutup sama kiswah. Barulah di masa-masa kemudian ada seorang ini ya teman-teman, seorang raja ya namanya As'ad. Nah, nama Raja As'ad ini teman-teman menguasai Himyariyah gitu ya, daerah Yaman ke sana teman-teman. Nah, dia dapat mimpi gitu ya, dapat petunjuk untuk bisa membungkus Ka'bah dengan kain. Jadi satu waktu dia habis perang, dia lewat ke Madinah, terus di Madinah dia ngobrol lah sama orang Yahudi di sana, sama orang Yahudi itu dikasih petunjuk kalau iya memang itu petunjuk yang baik untuk menutup Ka'bah, terus kemudian dia menjadi orang pertama kali melakukan itu, dan ini masanya itu di sebelum masa Rasulullah teman-teman ya. Jadi perlu diingat sebelum masanya Rasulullah. Nah, As'ad itu kemudian awalnya nutup dengan daun kurma, terus dikasih wangi-wangian dari bunga ma'afir gitu teman-teman. Nah, kemudian ada yang bilang juga langsung pakai kain. Nah, kenapa? Karena kalau pakai daun kurma itu bakal sangat membebani Ka'bahnya. Jadi dicarilah alternatif lain yang nggak terlalu membebani, yaitu pakai kain gitu. Nah, ada pun yang ngasih, jadi kalau kita sekarang ke depan Ka'bah gitu teman-teman, itu kiswahnya itu bahannya adalah daun sutra gitu teman-teman ya. Nah, daun sutra, kain sutra ya. Nah, ini kain sutra ini dulu pertama kali ditutupin sama Khalid bin Ja'far bin Kilab teman-teman ya. Nah, ini biar apa sih? Biar bagus teman-teman, dan warna kiswah Ka'bah ini sebenarnya berubah-ubah ya. Pernah pakai warna putih, pernah pakai warna merah, kuning, hijau, sampai kemudian settle di warna hitam. Tapi kalau aku bilang ini bukan warna hitam banget teman-teman ya. Ini aku mau coba bukain kamera. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat. Aku mau coba. Oh, sayang sekali teman-teman. Kameranya nggak ini ya. Kameranya nggak bagus nongolnya, tapi mudah-mudahan kelihatan deh. Kita coba aja ya. Di teman-teman kelihatan nggak? Ini aku lagi liatin ini ya. Ini kiswah Ka'bahnya. Ini kalau aku bilang sebenarnya bukan hitam persis, tapi lebih ke arah apa ya namanya itu, ada kebiru-biruan atau keungu-unguannya. Jadi ini lebih hitam daripada hitam sendiri. Ya, biasanya warna kayak gitu tuh adalah midnight blue atau midnight purple teman-teman ya. Nah, itu biasanya itu seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya sama teman-teman yang di Zoom. Kalau nggak kelihatan, aduh sayang banget, nanti mungkin aku insert aja di recording fotonya sama videonya langsung ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati nanti ya. Nah, ini aku punya potongan kiswahnya, jadi ini masih wangi juga lumayan. Ya nggak super wangi banget, tapi wanginya masih ngebekas, masih nyisa gitu teman-teman, karena kiswah Ka'bah ini memang super wangi. Nah, kalau teman-teman ada yang ikut kemarin kan recording yang Kyoto, aku bilang salah satu tempat paling wangi di muka bumi adalah di Kiyomizu-dera di Kyoto. Nah, tempat paling wangi di muka bumi teman-teman adalah di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Kenapa? Karena teman-teman, kiswah Ka'bah itu wangi itu super sekali. Ini aku di ruangan lagi penuh nih sama wangi-wangian yang khas tipikalnya Ka'bah. Aku mau kasih tahu aja,
uh, kalau mau kebayang gitu ya wanginya Ka'bah itu seperti apa, itu adalah campuran dari rose-nya itu dari Taif, kota Taif, ya, Taif rose, kemudian ambergris. Ambergris itu dikatakan juga menjadi wangi tubuhnya Rasulullah itu seperti apa? Seperti ambergris ya. Ambergris ini dari mana? Salah satu bahan wangi-wangian termahal di dunia itu asalnya dari ikan paus. Kemudian musk gitu ya. Ini misik, kemudian digabung dengan oud. Oud itu adalah kayu gaharu. Ya, kombinasi 4 itu membentuk wangi-wangian yang biasa digunakan untuk melapisi Ka'bah, dan itu wanginya luar biasa teman-teman, benar-benar luar biasa ya. Sampai langit-langit tuh penuh banget sama wanginya. Belum lagi teman-teman, kalau di depan Ka'bah orang-orang itu ngepel ya, ngepel bersihin sama pokoknya semua yang di depan Ka'bah itu dipel dibersihin itu pakai wangi-wangian yang wanginya luar biasa wangi. Nah, belum lagi teman-teman jamaah yang datang ke sana buat sholat, buat haji, umroh, tawaf gitu teman-teman, semuanya tuh pakai wangi-wangian yang penuh banget, full banget. Jadi teman-teman itu adalah sensory overload ya, olfactory sensory overload, bener-bener wangi banget dan enak banget teman-teman. Nanti kita kalau boleh sih aku izin abis ini mungkin kita selipin satu sesi bahas wangi-wangian, karena aku udah siapin beberapa sampel ya teman-teman. Kalau tertarik kita boleh ngobrol lebih lanjut, stay lebih lama, kalau nggak pun nggak apa-apa. Nah teman-teman, aku mau balik dulu nih sebelumnya ke materi. Ini adalah gambaran Ka'bah dari tahun ke tahun. Ini di tahun 1887 ya, waktu di eranya Utsmani teman-teman. Nah udah ada kamera foto waktu itu, makanya udah ada foto. Kemudian kita akan lanjut lagi ke beberapa foto-fotonya. Ini masih di tahun 1887, jadi kota Mekah tuh dulunya seperti ini ya, bangunan-bangunannya, gedung-gedungnya ya seperti ini. Bangunan bertingkat udah mulai ada ya, apartemen udah ada, karena di zaman Ottoman dulu juga mengenal bangunan-bangunan bata, bangunan-bangunan apartemen gitu teman-teman. Ottoman kan bangunannya bagus-bagus teman-teman dulu. Jadi termasuk dengan Hijaznya lah, dengan Mekah. Oh iya teman-teman, ada yang lupa. Mekah dan Madinah dulu disebut sebagai tanah Hijaz ya. Jadi jangan sebut sebagai Saudi ya, Saudi Arabia. Saudi itu adalah Saud, dinasti Saud yang menjadi pemerintah Saudi sekarang. Nah, itu disebut sebagai dinasti Saud karena yang memerintah ya dinasti Saud teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, ini mungkin bisa kita lanjutin ceritanya jadi ke Ottoman Empire nanti. Mungkin lebih cocoknya jadi ini sih, sesi diskusi atau live bareng ya. Aku pengen banget ngajakin yang lebih capable sebenarnya, kayak teman kita, teman-teman boleh cekin akun Instagramnya Sejarah Utsmani teman-teman ya, itu pasti lebih seru lagi kalau diskusi sama mereka. Nanti aku coba deh undang-undang mereka kalau boleh ya teman-teman ya. Nah tadi kita udah lihat Mina, teman-teman. Di Mina itu di mana tadi banyak banget tendanya ya buat apa namanya, mabit gitu ya teman-teman ya. Nah itu Mina itu dikenal sebagai kota 1000 tenda karena ya kota ini memang baru penuh, baru rame sama tenda-tenda putih saat musim haji. Kalau lagi musim haji, zaman sekarang sih tendanya dibiarin masih ada, tapi sepi banget teman-teman. Aku pernah ke Mina, bukan musim haji, itu bener-bener nggak ada orang banget, nggak ada orang yang ngapa-ngapain, sepi banget. Apalagi waktu itu siang-siang panas ya, mungkin orang juga mikir mau ngapain gitu ke Mina siang-siang panas-panasan gitu teman-teman, nggak ada tujuan yang jelas gitu teman-teman ya. Nah kalau sekarang tampilannya kayak gini, jadi before after ya, before after tendanya banyak banget teman-teman, dan ini rapi banget sekarang. Kalau dulu kan agak-agak chaotic ya bikin tendanya di mana aja gitu ya. Kalau sekarang tuh betul-betul luar biasa teman-teman ya. Nah, kemudian ini di dekat gunung, di dekat Arafah ya teman-teman ya. Nah, ini nggak tahu sih persisnya di mana, pokoknya di daerah Arafahnya aja zaman dulu tuh seperti ini. Nah, ini masuk ke yang agak modern sedikit, 1953. Ini jalanan kota Mekah, udah ada foto yang berwarna ya. Ini jalanan kota Mekah sudah ramai dari dulu, karena Mekah juga dari dulu adalah tempat pusat perniagaan. Jadi banyak banget orang-orang yang jualan, banyak pasar kayak ini nih. Nah, ini adalah foto pasar di dekat Masjidil Haram. Pasarnya nggak tahu namanya apa. Aku udah ubek-ubek cari-cari sumbernya, nggak ada yang ngasih tahu. Ini tuh nama pasarnya apa, nggak ada yang tahu gitu. Cuman intinya ini pasarnya, jangan-jangan ini cikal bakalnya pasar Seng yang dulu terkenal ya, bisa jadi. Jadi dulu orang-orang yang di Mekah juga banyak yang jualan di sini teman-teman.
Nah, ini kiswah Ka'bah zaman dulu tuh kayak gini. Agak ngembang gitu ya teman-teman ya, tapi udah bentuknya udah kain sutra juga seperti ini. Seperti yang lagi aku pegang ini teman-teman, mungkin kalau ada yang penasaran ya ini aku buka lagi ya. Nah, oke. Oke, nah ini pemandangan, jadi zaman dulu teman-teman ya, orang-orang Mekah juga ada yang naik bis di atas atap ya, tahun 1453. Ya dulu naik hajinya kayak gini suasananya. Nggak kayak sekarang, pokoknya luar biasa banget lah. Dulu suasana naik haji itu luar biasa banget. Ya karena tahun-tahun segini Saudi belum kaya ya, nggak kayak sekarang. Nah, terus teman-teman ini kabar yang mungkin bikin nyesek buat banyak jemaah haji zaman sekarang. Karena zaman sekarang kan kita nggak boleh sembarangan masuk ke dalam Ka'bah ya. Nah, tahu nggak 1453 orang-orang itu boleh masuk ke dalam Ka'bah. Wow, ternyata ada ini. Aku juga baru tahu teman-teman. Cuma pernah dengar-dengar aja selentingan. Sempat ada waktu di mana jemaah haji itu boleh masuk ke Ka'bah, tapi most of the time sih nggak boleh. Nah, ternyata itu di 1453 nih, diizinin masuk teman-teman, luar biasa ya. Dan beberapa yang boleh gitu, yang diizinin masuk, itu biasanya adalah orang-orang penting ya, orang-orang yang berkepentingan. Contohnya seperti siapa? Seperti Muhammad Ali, teman-teman mungkin pasti pernah dengar ya namanya. Terus setauku juga presiden kita yang berhaji itu pernah dibukain pintu khusus buat masuk ke dalam, ya boleh lihat-lihat. Jadi presiden atau pemimpin negara-negara sahabatnya Saudi gitu kalau datang pingin sambil berhaji pingin masuk Ka'bah itu boleh gitu. Kalau sekarang ya orang biasa nggak boleh gitu teman-teman. Nah ini nih epic nih teman-teman. Ya 1453 udah ada Coca-Cola, jamaah haji yang haus bisa jajannya Coca-Cola teman-teman ya. Gitu. Ini epic nih, ini lumayan nih. Nah, sekarang pemandangannya tuh kayak begini ya. Jauh banget seperti zaman dulu ya. Dan ini adalah salah satu pintu yang berubahnya tuh jauh banget. Jadi dipercaya teman-teman udah tradisi, ini adalah pintu namanya Babul Fatah atau Bab Fatah atau gerbang Fatah. Ini dipercaya teman-teman waktu Rasulullah memasuki Mekah, waktu Fatu Mekah ya, beliau itu masuk dari pintu ini, dari Bab Fatah ini. Nah, masih dilestarikan, namanya masih Bab Fatah. Ini tempatnya agak jauh. Ini gimana ya kira-kira ini? Agak susah ngira-ngirainnya ya. Karena Masjidil Haram sekarang tuh gede banget, teman-teman. Susah ngira-ngirainnya ya. Yang jelas ini bukan pintu utama, bukan pintu yang paling besar. Agak jauh lagi kalau mau ke Bab Fatah ini, teman-teman ya. Pintunya tuh banyak banget. Ini contoh pintu nomor 5. Nanti ini pintu yang utamanya yang paling gede, teman-teman. Banyak banget pintunya, teman-teman ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, teman-teman. Kita akan masuk langsung lihat gimana suasana di dalam Masjidil Haramnya. Lewat QR code ini, aku cuma kasih 5 detik buat yang di Zoom, karena teman-teman yang di TikTok juga mungkin udah nungguin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Udah kali ya teman-teman ya, siap. Langsung aja kita masuk ke dalam pemandangan Mekahnya, lebih tepatnya pemandangan Masjidil Haram ya. Karena ini yang udah ditungguin nih pasti sama teman-teman semua. Nah, ini dia nih teman-teman. Suasana di Mekah, teman-teman ya. Suasana di Mekah relatif sama biasanya ya, rame kecuali pas pandemi. Nanti kita akan bahas juga kalau kejar ya. Kalau udah kemalaman banget kayaknya ya nanti kita sudahi dulu secukupnya. Ini suasana tawaf teman-teman ya. Kita coba zoom out dulu buat melihat kota Mekah yang sekarang. Landscape-nya sudah sangat jauh sekali berbeda dengan yang teman-teman udah lihat tadi. Jadi teman-teman yang udah dari awal udah lihat ya pemandangan kota Mekah zaman dulu itu seperti apa, perubahannya seperti apa hingga sekarang. Nanti kita akan lihatin lagi kok yang lain. Nah, ini interior di dalam Masjidil Haram. Ini adalah masjid paling bagus yang dimiliki umat Islam, teman-teman ya. Kalau zaman dulu sempat pernah dikalahin bagusnya oleh Sultan Ahmed ya, yang di Turki, teman-teman. Terus kemudian sultannya waktu itu marah sama arsiteknya, dasar sultan, dia langsung beres pembangunan Sultan Ahmed, langsung diperintahin buat ngerenovasi Masjidil Haram gitu.
Nah, ini suasana Masjidil Haram tuh seperti ini. Ini BTW teman-teman ya. Kalau lihat tempat ini pasti nangis deh. Kalau aku sih waktu pertama kali lihat nangis lah. Langsung kok ini ya di depan Ka'bah tuh begini, belum nyampe. Karena kalau mau nyampe Ka'bah itu kita nanti jalan dulu, ada tangga turun, tangganya turun 2 kali gitu teman-teman ya. Nah itu nanti teman-teman pasti nangis lah begitu udah lihat Ka'bah di depan mata gitu kayak gini teman-teman. Nah, ini rasanya nih lihat Ka'bah di depan mata, dan ini cerita personal teman-teman ya. Kita kalau waktu ke depan Ka'bah tuh bukan pingin pegang, tapi pingin berdoa sebanyak-banyaknya, karena di depan Ka'bah itu ada beberapa tempat yang doanya diijabah, seperti di Hijri Ismail kayak gini teman-teman. Nah, atau kemudian di ini ya teman-teman di, aduh aku jadi lupa namanya, tiba-tiba multazam teman-teman di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad teman-teman. Ya ini teman-teman harus berdoa sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena doanya selalu dijabah teman-teman. Ini testimoni pribadi teman-teman ya. Waktu itu aku dalam kondisi yang tidak kemungkinan besar tidak akan bisa pergi ya teman-teman. Bahkan waktu itu cutiku, aku masih kerja waktu itu sama orang ya di sebuah kantor, sebuah bank asing ya. Terus waktu itu H-1 ya, besok subuh tuh aku berangkat ke Mekah, tiket udah beli, udah semuanya. Bosnya nggak mau approve cuti jam 6 sore loh teman-teman, nggak mau approve cutinya. Cuman gara-gara aku belum jualan produk yang dia minta. Nah, aku udah minta cuti itu sebulan sebelumnya. Aku udah info karena perjuangan juga teman-teman. Jadi sebelum tahu bisa berangkat, awalnya aku pikir nggak bisa berangkat. Jadi udah tenang-tenang aja. Tapi aku pernah nulis pengen berangkat umroh waktu itu bulan Maret. Ya, bulan Maret tahun itu nggak kejadian, tahun depannya nggak kejadian, 2 tahun kemudian nggak kejadian, 3 tahun kemudian baru kejadian. Tiba-tiba ada penawaran bisa berangkat umroh dengan pokoknya dengan semua yang aku punya lah saat itu, bener-bener berangkat gitu, bener-bener berangkat. Ya udah harus siap kan, namanya udah dipanggil ya, harus siap. Ya udah kita siap aja, kita berangkat. Nah di situ teman-teman udah bilang, udah sounding gitu ya sama ini, dan aku udah setahun lebih nggak pernah cuti sama sekali loh. Bayangin setahun lebih nggak pernah cuti. Pegawai teladan, kurang teladan apa teman-teman ya, udah hampir setahun lebih itu 80% waktunya selalu overachiever ya di kantor. Nah sekali-kalinya minta cuti pas lagi nggak achieve, dan itu nggak mau di ACC sama bosnya. Gila kan teman-teman ya. Kurang dari 12 jam kemudian udah harus berangkat. Jadi ya udah aku ngobrol sama beberapa teman, udahlah bodo amat, berangkat aja. Nah akhirnya ada ini approval cuti alternatif, mau nge-approve gitu. Mau nge-approve, diam-diam udah gue approvein aja. Lu berangkat aja lah, besok nggak usah dipikirin, nanti gue yang pasang badan buat si bos itu. Thank you banget waktu itu. Wah, thank you teh, bosku yang lain itu ada perempuan juga, thank you teh, makasih banyak teh, mereka pada titip doa gitu ya. Akhirnya berangkatlah. Nah di sini teman-teman nyampe sana ya jelas ya nangis, haru, sedih gitu ya, banyak lah semua perasaan bercampur aduk di sini. Tapi banyak doa yang kita doakan gitu ya teman-teman ya, dan itu kejadian. Mulai dari soal pernikahan, kemudian soal karir teman-teman ya, soal rezeki, soal apa lagi ya, anak teman-teman, kemudian soal paling banyak itu aku berdoa soal pekerjaan dan rezeki sih sebetulnya. Nah, di situ teman-teman, aku memang udah ngerasa, wah ini pekerjaan ini nih yang bikin saya hampir nggak berangkat umroh, itu bukan pekerjaan yang baik nih, minta ganti sama Allah. Beneran dikasih teman-teman, dan teman-teman tahu ganti penghasilannya itu pernah sampai 10 kali lipat dari penghasilan saya waktu itu. Jadi penghasilan saya waktu itu sekian lah ya teman-teman ya. Setelah sekian waktu berlalu, sekian lama berlalu teman-teman, akhirnya saya bisa lepas dari kerjaan itu, tapi nggak langsung bagus gitu ya kondisinya. Bahkan pandemi datang dulu, harus datang pandemi dulu. Nah di tengah-tengah pandemi sempat juga kesusahan, namanya juga lagi pandemi ya, wajar. Nah tapi di masa itu tiba-tiba dapat opportunity yang luar biasa banget teman-teman di kerjaan yang baru, yaitu di mana, di virtual guide ini teman-teman. Virtual guide ini adalah mostly ya 90% lebih adalah kristalisasi hasil doa yang aku pernah ucapkan teman-teman di depan Ka'bah, di dalam
Ka'bah, yaitu di Hijr Ismail ini, kemudian di depan Multazam gitu teman-teman, itu semuanya di situ ada semua jadi satu teman-teman ya. Menghasilkanlah virtual guide ini, dan yang luar biasa aku nggak nyangka teman-teman waktu itu ya, yang namanya bisnis pasti penghasilan naik turun. Nah ada satu momen teman-teman di mana kalau nggak salah ingat waktu itu juga bulan Maret lagi teman-teman ya, Maret lagi teman-teman, yang kita dapetin itu dua kali Maret teman-teman, 2 kali Maret, dan dua kali yang itu juga 10 kali lipat dari penghasilan waktu lagi kerja di tempat sebelumnya. Gila teman-teman ya, nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan teman-teman. Itu luar biasa teman-teman, itu pengalaman yang luar biasa. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lagi di sini, teman-teman pastiin masuk Hijr Ismail, karena Hijr Ismail itu dulunya masuk ke dalam bagian Ka'bah ya, di dalam dulunya bagian Ka'bah, kemudian karena orang-orang Quraisy waktu itu nggak punya uang untuk membangun kembali waktu renovasi terakhirnya, hanya ditinggikan sebagian aja, dan akhirnya ya cuma segitu. Nah dulunya waktu di masa Nabi Ismail, Hijr Ismail ini digunakan untuk Nabi Ismail tinggal gitu teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman. Oh, iya, pro tip nih buat teman-teman yang main ke sini. Ya bukan main ya, maksudnya yang datang ada kesempatan datang ke depan Ka'bah gitu ya, teman-teman ya. Aku pengen ajak teman-teman buat kumpulin doanya. Karena kalau dari depan sini mau berdoa tuh pasti lupa teman-teman ya. Terus aku belajar sama orang namanya Jamil Azaini teman-teman ya. Nah Pak Jamil ini dia cerita, tahu nggak pembacanya, dia bikin buku, dia tulis di buku itu proposal hidupku teman-teman ya, ditulis semuanya, ya Allah saya minta nanti di umur sekian saya begini, kemudian dari situ plan hidup saya seperti ini, dibikin proposal kayak proposal hidup aja gitu ya ke Allah. Nah kemudian dibawa sambil tawaf, di bawah itu buku dijilid gitu ya, buku proposalnya, sambil keliling-keliling tawaf, dia cuma doain satu, ya Allah tolong kabulkanlah proposal hidup saya, ya Allah tolong kabulkanlah proposal hidup saya. Tahu nggak teman-teman, saya juga melakukan itu. Saya melakukan itu, keliling-keliling bawa buku, tapi bukunya kecil ya teman-teman, bisa kepegang tangan, nggak gede-gede amat, jadi nulisnya dicukup-cukupin aja, biar nggak terlalu tebal, bukunya nggak terlalu panjang tulisannya, semua doanya itu ditulis di sana. Hebatnya teman-teman ya, 5 tahun kemudian 50% lebih doa di sana terkabul teman-teman. Dan sisanya ada 20-30% itu dikabulkan dengan lebih baik. Jadi yang ku minta nggak terkabul, tapi dikasih pengganti yang lebih baik. Ada sisanya beberapa persen yang belum terkabul. Kebayang nggak sih teman-teman? Kebayang nggak sih teman-teman ya betapa apa ya, mustajabnya teman-teman ya berdoa di sini. Nah ini nih teman-teman, kita lagi di posisi ini di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah nih teman-teman. Teman-teman kalau lagi manasik biasanya aku ajak teman-teman buat berdoa sama-sama ya, semua doa yang teman-teman inginkan di sini. Nah ini makam Ibrahim teman-teman di sini ini juga penting ya. Makam Ibrahim ini bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi di sini ada batu, ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Di mana teman-teman jejak kaki Nabi Ibrahim ini tertinggal di batu yang dipakai naik turun. Jadi dulu nggak ada tangga ya, nggak ada crane. Nabi Ibrahim itu kalau mau waktu meninggikan Ka'bah itu berdirinya di sini ya, nanti batunya itu yang naik turun sendiri gitu teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah kita lihat lagi ya pendinginan sedikit ya, suasana di dekat Ka'bah itu seperti apa. Nah, teman-teman ada yang mau tebak-tebakan nggak berapa sih umur Ka'bah? Ada yang tahu nggak? Ya, jawabannya adalah kita nggak ada yang tahu pasti, alias wallahu alam. Ya karena teman-teman, yang membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim ya. Yang membangun Ka'bah itu bukan Nabi Ismail, bukan juga Nabi Adam, tapi sudah ada bahkan sebelum zamannya Nabi Adam. Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah area Masjidil Haram. Nanti kita akan lihat beberapa area Masjidil Haram ya, seperti area sa'inya gitu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, silakan teman-teman di scan area Masjidil Haram ini, kita langsung pindah aja ya. Ini videonya mungkin agak beda sedikit teman-teman. Oh iya, enggak benar-benar. Aku izin dulu ya. Mungkin sebelum itu aku izin dulu bahas sa'i teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingat ya cerita tentang Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah
Selamat datang di Bukit Sofa, teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman mungkin ngebayangin Bukit Sofa itu tinggi, besar, itu benar. Ya, kalau teman-teman sadar di video-video sebelumnya, foto-foto Kota Mekah sebelumnya kan ada banyak tuh bukit-bukit yang mengitari Kota Mekah. Salah satu dari bukit itu adalah Bukit Sofa dan salah satu lainnya adalah Bukit Marwah. Ya, memang bukit tinggi, teman-teman. Ya, bukitnya tinggi maksudnya ya. Nah, sekarang teman-teman bukitnya itu udah ketelan masuk ke dalam area Masjidil Haram. Ini dia puncak Bukit Sofa. Seperti ini kemudian dikacain, jadi kita nggak bisa naik-naik lagi. Ya, nah dari sini ini adalah tempat startnya sa'i. Nah nanti alurnya kemana? Jalurnya ke sana teman-teman ya. Nah kita akan lihat alur sa'inya itu ke sini. Di sini teman-teman akan menemukan sebuah area gitu ya berlampu hijau. Nanti lampu hijau ini tempat di mana buat para perempuan itu berjalan cepat, para laki-laki berlari-lari kecil. Ini dipercaya area ini adalah area di mana Siti Hajar itu dulu berlari-lari kecil waktu lagi mencari air untuk Nabi Ismail ya. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk nih sekarang ke area Masjidil Haram. Kita mau bahas dulu ini, jadi teman-teman kita kenalin dulu ya. Jadi di sekitaran Ka'bah itu ada area tawaf. Area tawaf itu di depan sini dan ada area untuk sholat. Area sholat agak ke belakang. Gitu. Nanti kalau sholat berjamaah udah datang waktunya ya, qomat pertama, qomat dan sholat yang setelah azan itu teman-teman semuanya harus sholat mau nggak mau di sini, jadi semuanya dipakai sholat. Nanti kita lihat suasananya ya. Nah kita lagi mau masuk ke Hijri Ismail dulu nih teman-teman nih. Kita lagi jalan dulu ke Hijri Ismail sambil menikmati pemandangan di sekitaran Ka'bah dulu ya. Nah ini ada yang bawa-bawa sendal diplastikin. Ini fun fact juga ya teman-teman ya. Yang mau masuk Masjidil Haram pastikan ambil plastik di luar, jadi sendalnya dibawa aja. Biar apa? Biar nggak hilang, karena 99% kemungkinannya sendal teman-teman akan hilang kalau masuk di sini teman-teman. Nah, sorry, ditinggalin di luar, nggak dibawa masuk maksudnya. Nah, kayak gini nih teman-teman ya. Ini pemandangan kita lagi mau masuk ke Hijri Ismail dulu teman-teman. Ya, percaya nggak sih dulu ya teman-teman ya, ini lantai ini dulunya adalah tanah gitu aja, panas berbatu. Nah kemudian pemerintah Saudi waktu itu tahun 90-an ya, 80 ke 90-an lah ya, berpikiran gimana caranya biar jamaah itu nggak terlalu panas kalau lagi tawaf di sini, karena panasnya luar biasa teman-teman, bikin kaki sakit sih pasti panasnya. Nah dicarilah batu alam yang bisa menahan dingin gitu, bukan menahan dingin ya, nggak terlalu banyak nyerap panas, jadi kebanyakan panasnya itu dipantulkan. Nah ada batu marmer dari Yunani teman-teman. Detailnya teman-teman bisa cek instastory kita dengan highlight Mekah, ada di highlight yang pertama teman-teman ya. Nah ini teman-teman batu marmer ini dipesan banyak banget, sampai satu gunung gitu di booking teman-teman untuk bisa mendapatkan batu marmer yang cukup untuk memenuhi Masjidil Haram. Dan batu marmer ini cuma ada di Yunani teman-teman, marmernya kok kualitas terbaik. Memang sengaja teman-teman ya, dan ini bisa menurunkan suhu sampai lumayan banget, banyak banget, bisa sampai di atas 10 derajat seingat aku ya. Tapi nanti tolong dicek lagi di Instastory ya. Aku bikin datanya komplit di sana. Kalau sekarang agak susah karena aku nggak nyiapin catatan nih. Nah, teman-teman, ini perjuangannya ya, mau masuk ke Hijri Ismail. Buat teman-teman yang pernah ngerasain, pasti ngerti nih rasanya berjibaku ya, masuk ke dalam Hijri Ismail itu dorong-dorongan, karena orang berebut, orang pengen ngerasain teman-teman mendapatkan apa ya namanya ya, keutamaan sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijri Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah, dan sholat di dalam Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, sedangkan kita nggak bisa masuk ke dalam Ka'bah, makanya kita sholatnya di Hijri Ismail aja teman-teman. Nah ini nih yang pegang-pegang Ka'bah ini harus hati-hati ya, apalagi lagi berihram, karena takutnya parfum atau wangi-wangiannya nempel. Karena lagi berihram kan nggak boleh pakai wangi-wangian gitu ya teman-teman ya. Nah ini berisiko nempel banget sebenarnya wangi-wangiannya kalau nggak dibersihin gitu ya, nggak jaga jarak.
Nah, ini kenapa sih ada orang pegang-pegang kiswah Ka'bah? Penasaran. Jawabannya cuma satu, teman-teman, penasaran. Ada orang yang penasaran, pengen tahu aja gitu gimana sih rasanya pegang eh, Ka'bah. Ini nggak ada tuntutannya, nggak ada tuntunannya. Nah, ini buat teman-teman yang di TikTok deh, terutama aku pengen kasih lihat aja zoom in kiswah Ka'bah itu dari dekat tuh seperti apa. Ya bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Ini zoom innya ya. Ini kayak gini nih. Perlu nggak sih kita bikin konten khusus tentang kiswah? Nanti boleh deh, kayaknya mumpung lagi ini ya, lagi momennya pas soal haji umroh, nanti kita selip-selipin deh di TikTok sama di IG gitu ya, soal kiswah Ka'bah. Nah, ini jadi kayak ini nggak polos gitu, teman-teman. Ada bukan ya bisa dibilang kayak bordiran gitu ya, teman-teman ya, bordiran kaligrafi, teman-teman ya. Nah, ini Hijri Ismail ini nggak selalu bisa dimasukin. Jadi kalau jam sholat ini pasti dikosongin gitu. Jadi kita sholatnya di luar batas-batas ini. Imamnya nanti adanya di mana? Imamnya kita nanti lihat ada di depan pintu Ka'bah gitu, teman-teman. Dan aku punya pengalaman nih, ini teman-teman bisa lihat ya, desak-desakannya, dorong-dorongan itu luar biasa banget, karena memang luar biasa, teman-teman. Keinjak itu udah biasa lah. Makanya kalau bisa datangnya sama orang lain biar bisa saling menjaga gitu. Ini lagi sholat kedorong, keinjak, itu udah biasa banget tuh, lihat. Ini sama masnya dijaga ini. Ini ada rombongan ibu-ibu ya lagi sholat. Ini sengaja ini masnya ngejagain, dan ini sebetulnya cukup hoki ya. Cukup bagus tuh rezekinya, karena siang-siang itu bisa dapat pengalaman seperti ini. Biasanya jarang kalau siang. Ya, aku mau kasih pro tip aja kalau teman-teman mau masuk ke Hijri Ismail, itu jangan siang-siang. Datanglah jam 1 atau jam 2 subuh, itu biasanya paling lowong ya. Jadi antara jam 1, 2, 3 subuh itu lagi lowong-lowongnya, lewat dari situ mulai rame karena orang udah mulai memadatin masjid buat sholat subuh gitu, teman-teman. Dan pastikan bahwa satu orang lagi ya, saudara atau teman, biar bisa saling ngejaga, karena ini benar-benar desak-desakannya luar biasa ya. Tapi sekarang teman-teman, selama pandemi ini belum dibuka lagi nih Hijri Ismail, jadi kita belum boleh masuk lagi ya, walaupun ya Masjidil Haramnya sudah dibuka lagi untuk umum gitu, teman-teman. Dan ada yang menarik nih, cerita sholat berebut soft terdepan di muka bumi, teman-teman. Ada yang pernah penasaran nggak? Aku penasaran, teman-teman ya. Jadi aku sama saudaraku sama satu teman lagi, kita penasaran banget sholat di soft terdepan. Jadi kita udah ambil ancang-ancang, sebelum azan kita udah ada di depan kita udah ada di depan pintu Ka'bah ya. Nah, terus kita bingung nih harus ngapain, karena orang-orang masih pada tawaf nih kayak gini kan. Terus tiba-tiba ada orang Arab teriak, oh ya haji haji, oh sini gitu. Intinya dia bilang, haji haji sini kamu. Ini pakai bahasa Arab ya dia ngomongnya ya. Kita ngerti sepotong-sepotong doang, tapi udah kamu sini aja sama saya jagain kamu. Kamu sama teman kamu mau sholat di depan Ka'bah kan? Iya gitu, kita bilang. Iya bener. Dikapit gitu tangan kita, diajak bikin pagar betis. Udah, apapun yang terjadi kamu tahan badan, karena kalau kamu nggak tahan badan kamu akan kelempar ke soft belakang, kata dia gitu. Oke, siapa gitu kata kita, udah tahan aja, didorong, udah tahan aja, askar marah, udah tahan aja biar dapat soft pertama. Segitu loh perjuangannya buat dapat soft pertama. Jadi bener-bener teman-teman, perjuangannya nyari soft pertama di Masjidil Haram itu luar biasa berat, luar biasa ketat. Makanya jangan kaget kalau ini ya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Ingat teman-teman, sholat di soft pertama itu pahalanya luar biasa besar ya. Sholat di Masjidil Haram pahalanya luar biasa besar, teman-teman ya, 100.000 kali lipat. Ya, dikali-kaliin itu semuanya betul-betul luar biasa. Jadi orang-orang kesini udah nggak main-main lagi, udah nggak ada yang main-main lagi, rebutan soft terdepan ya, terutama yang laki-laki ya, Ahwat. Ini teman-teman, dari yang pegangan itu teman-teman ya udah nungguin, karena itu kejadiannya setengah jam sebelum azan. 5 menit kita masih kuat, 10 menit masih kuat, menjelang 15 menit udah nggak kuat, kita kelempar ke belakang ke soft nomor 2. Tahan badan lagi, 5 menit masih kuat, 10 menit udah nggak kuat, kelempar ke soft ketiga. Akhirnya rekor itu teman-teman ada di soft ketiga, dan itu pun teman-teman, itu pun kita udah hampir nggak dapet karena dari depan pintu Ka'bah. Jadi ini teman-teman di balik sini nih, ini daerah sana itu pintu Ka'bah ya, di sini itu pintu Ka'bah. Nah, kita keseret, aku sih posisinya sampai akhirnya di sini, di ujung tembok ini banget nih, tembok yang mau ke Hijri Ismail, teman-teman. Kepental gitu terus sampai di sini. Nah, ini rekor terdepannya aku pernah dapat di soft ketiga. Ya, pengalaman lain banyak.
ya kepetalnya juga banyak ya. Jadi sampai ke soft keempat, kelima dan seterusnya itu udah nggak asing teman-teman ya. Itu perjuangan luar biasa teman-teman untuk mendapatkan soft terdepan di muka bumi. Dan itu perasaannya beda banget loh teman-teman. Rasanya ya, rasanya sholat di soft terdepan di muka bumi itu luar biasa beda gitu teman-teman. Nah ini aku mau liatin ini posisinya ya. Ini posisi imam adanya di sini ya. Kemudian ini posisi sholat soft pertama. Ini kalau ada yang begini teman-teman, ini artinya sholat maghrib ya. Ada apa namanya, karpet, ada makanan buka puasa. Ini artinya sholat maghrib ya, karena kalau udah mau buka puasa, terutama hari Senin Kamis atau lagi puasa Ramadan, ada namanya tajil gratis di Masjidil Haram. Nah, dan orang-orang yang kayak aku tadi itu yang nahan badan itu biasanya udah bisa sekalian berburu soft pertama buat ya nanti buka puasanya tajilnya di sini juga gitu teman-teman. Jadi ya tapi perjuangannya lebih ketat. Plus minus sih perjuangannya lebih ketat untuk dapat sini, tapi lebih gampang juga sekaligus lebih gampang karena lebih sedikit yang tawaf gitu teman-teman ya. Karena orang udah pada nungguin tempat ya, nyari tempat di depan Masjidil Haram ini. Kalau mau dapat, kalau lagi bulan puasa nih, mau pasti dapat tempat di depan, nggak pasti, nggak ada yang pasti juga sih, nggak bisa. Ya maksudnya lebih ini ya, lebih pasti dapat soft terdepan. Artinya teman-teman itu harus itikaf teman-teman ya, berada lebih lama di masjid gitu teman-teman biar dapat ini ya. Nah nanti ini namanya askar nih yang pakai baju seragam ini petugas keamanan Masjidil Haram. Nah, kita posisinya tepat di depan Hijri Ismail. Nah, Hijri Ismail ini sekarang kebagi jadi 7 bagian, dulunya yang jadi satu, kemudian karena beberapa peristiwa jadi pecah menjadi 7 bagian, terutama salah satunya pencurian Hajar Aswad. Jadi dulu orang Syiah Ismailiyah sorry si apa ya pokoknya orang Syiah salah satu sekte Syiah itu pernah mencuri Hajar Aswad teman-teman, cerita komplitnya ada di Instagram story kita dan itu lumayan menegangkan gitu ya, dijaga beberapa tahun sama orang Syiah itu sampai akhirnya dikembalikan karena ada deal sama dinasti Abbasiyah waktu itu untuk pengembaliannya ke sini untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Tapi sayangnya waktu dikembalikan sudah pecah menjadi 7 bagian. Lengkapnya silahkan main-main ke Instastory kita, teman-teman. Nah, buat yang nanya-nanya kenapa bentuknya seperti ini adalah perak, teman-teman. Jadi dulu teman-teman ya, karena dulu pernah pecah jadi 3 bagian dulu setelah masanya Rasulullah, maka dikasih ikatan perak kayak gini untuk ngejagain ya, ini pengaman. Sekaligus ngerekatin si batunya itu sendiri. Nah, kalau sekarang detailnya seperti apa, nanti kita coba liatin ya, habis dari sini. Kita mau liatin dulu suasana sholat di depan Ka'bah. Nah, itu tadi teman-teman ya. Udah lihat sholat di depan Ka'bah, saatnya kita melihat bagian dalam Ka'bah, teman-teman ya. Buat yang udah nanya-nanyain, ini dia bagian dalam Ka'bah itu ada ini, teman-teman, ini ada tiangnya 3 untuk menopang atap. Terus kemudian ada meja kecil buat naruh wangi-wangian ya. Jadi di dalam Ka'bah juga ada pengharum. Yang ini yang ngegantung ini apa? Ini adalah lampu minyak. Jadi zaman dulu lampunya pakai lampu minyak, nggak ada lampu listrik, dan di dinding-dinding Ka'bah itu ada kaligrafi. Udah ini aja teman-teman, nggak ada yang gimana banget. Jadi kalau ada gosip-gosip yang bilang ada berhala dan lain sebagainya, jangan dipercaya ya, itu tidak betul ya teman-teman ya. Ini apa namanya ya, ini bukan foto asli tapi renderan 3D akurat dari bagian dalam Ka'bah, jadi kita bisa membayangkan seperti apa sih dalamannya ya. Karena yang paling penting dari Ka'bah itu bukan dalamnya, tapi fungsinya Ka'bah sebagai tempat ibadah gitu teman-teman ya. Fungsinya Ka'bah itu sebagai tempat ibadah. Jadi teman-teman
sorry, maksudnya fungsi Ka'bah sebagai penunjuk arah kiblat kita sholat, itu yang paling penting teman-teman. Nah, ini wangi-wangiannya seperti apa? Biasanya pakai wangi-wangian dari kayu gaharu. By the way, ini teman-teman, kayu gaharu itu adalah kayu endemik dari Asia Tenggara dan India. Ya, dan kalau aku sendiri ngelihat ada preferensi pakai kayu gaharu Indonesia dari segi wangi ya, nggak ada yang nge-confirm benernya atau enggak, tapi aku punya pengalaman handle gaharu dari India, Laos, Kamboja, dan Indonesia terutama Kalimantan. Wangi gaharunya itu paling deket yang dari Indonesia gitu. Itu ada kecenderungan buat pakai kayu gaharu itu yang disukain gitu ya, kayu gaharunya, karena wanginya lebih agak fresh gitu, agak segar, agak manis dibanding sama yang lain. Kalau pengen tahu wanginya kayak gimana, gaharu itu wanginya agak mirip kayak rumah sakit gitu, karena itu aslinya adalah disinfektan yang diproduksi secara alami oleh dari apa ya, bikin kayu gaharunya wangi ya, maksudnya itu adalah disinfektan alami yang diproduksi oleh pohon itu sendiri teman-teman, pohon gaharunya sendiri gitu ya. Nah ini nih, ini bagian penting nih teman-teman ya. Ini teman-teman akan lihat banyak sekali hewan di daerah Masjidil Haram, di Mekah terutama. Nah, burung-burungnya teman-teman itu adanya banyak banget di mana-mana, tapi yang hebat mereka itu nggak ngotorin area Masjidil Haram. Nggak tahu kenapa. Aku nggak bisa menemukan penjelasannya sampai detik ini. Ya, terus teman-teman yang banyak lagi adalah kucing. Kucing itu banyak banget teman-teman. Ya. Aku waktu di sini ngobrol sama supirku tuh asal Tegal. Nah, dia cerita, Mas, di sini tuh kucingnya ekornya tuh panjang-panjang semua. Nggak ada kayak di Indonesia kucingnya tuh ekornya buntung gitu ya, atau patah karena ketabrak, luka dan segala macam. Nggak ada. Kucingnya itu semuanya gemuk-gemuk, sehat-sehat. Dan yang paling unik teman-teman, kalau kucing sama anjing ketemu itu mereka nggak berantem. Kucing dan anjingnya itu rukun, akur, damai, tentram, sentosa. Itu yang unik dari hewan-hewan di Mekah teman-teman ya, gitu. Jadi itulah salah satu keunikannya ya di Mekah. Banyak keunikan tuh, sebenarnya banyak banget keunikannya di sini tuh, banyak banget. Itu salah satunya aja ya. Nah ini kita udah sampai sini, artinya kita sudah mulai mendekati akhir ya teman-teman ya, tapi belum akhir cerita tentunya, karena kita masih punya beberapa lagi nih. Nah ini adalah oh iya, ini air zam-zamnya biasanya dibawa di dalam jerigen seperti ini diedarkan. Kalau sekarang ini aku nggak tahu masih ada atau enggak selama pandemi, cuman yang jelas yang sering kita lihat adalah orang-orang petugas Masjidil Haram itu bawain ini buat para jemaah gitu teman-teman. Ini tempat start ini ya tawafnya, dan ini tempat stopnya ya. Ini di Bukit Marwah teman-teman ya. Nah Bukit Marwahnya itu teman-teman, puncaknya udah ketelan sama lantai Masjidil Haram, setara sama lantai Masjidil Haram. Ini aku pernah sekalinya teman-teman ya, sekalinya sholat subuh lagi di sini. Jadi ceritanya aku lagi tawafnya itu berakhirnya di sorry bukan tawaf, lagi sa'i berakhir di sini, pas banget azan subuh. Nah, begitu udah selesai sa'inya, teman-teman, posisinya udah di Marwah, nggak bisa kemana-mana lagi kan, udah mau qomat, akhirnya kejebak di tengah-tengah orang mau sholat, nggak bisa kemana-mana lagi, cuma dapat tempat sholat di atas Bukit Marwah. Itu teman-teman sakit banget teman-teman sholat di atas ini, karena ini batunya batu keras gitu, tajam-tajam. Ya, dan kita pakai sholat teman-teman, aduh itu luar biasa teman-teman, harus ngerasain ya rasanya tahiyat akhir di sini. Teman-teman beneran itu sakit banget teman-teman. Tapi itu jadi pengalaman nggak terlupakan ya teman-teman ya. Nah terus kalau teman-teman di sini juga jangan kaget kalau ada yang tahalul. Tahalul itu potong sebagian gitu ya rambut untuk menandai akhir dari umroh ya, terutama kalau yang tahalulnya di sini. Tapi jangan buang sembarangan ya rambutnya, nanti dikumpulin dulu aja. Nah nanti cukurnya di luar aja, karena kalau mau cari banyak tempat cukur murah sekitar 10, kalau dirupiahin ya 10 sampai 20 ribuan itu di luar Masjidil Haram, lebih tepatnya di bagian bawah Zam-Zam Tower gitu. Itu ada di sana sampai botak kan, biar afdol dibotakin ya teman-teman yang ikhwan ya. Nah di sana aja gitu teman-teman. Nah di sini teman-teman, itu
Kalau udah sholat di sini ampun deh sakit banget teman-teman. Kalau cuma duduk-duduk doang ya oke lah ya teman-teman, tapi kalau buat sholat berasa banget. Dan ini kemarin aku ngobrol-ngobrol sama beberapa followers, ada yang bilang, "Mas, sekarang tuh udah nggak boleh naik lagi ke atas Bukit Marwah. Jadi pemandangan kayak gini udah nggak bisa teman-teman temuin lagi sekarang ya." Gitu teman-teman. Dan cerita yang menarik selanjutnya adalah banjir. Nah, percaya nggak percaya, teman-teman, kota Mekah itu sering kebanjiran. Nggak sering banget sih, maksudnya sepanjang sejarah beberapa kali ya. Yang paling terkini itu sebetulnya di tahun 2000-an, 2003, 2005 itu ada banjir, tapi nggak parah karena sistem drainasenya udah jauh lebih baik. Nah, zaman dulu 1940-an itu banjir terparah ya, salah satu banjir terparah yang terdokumentasikan. Artinya ada fotonya gitu teman-teman. Ini pemandangannya di tahun 1940-an. Nah, sebelum itu banyak. Jadi pas zaman Rasulullah, kalau teman-teman pernah dengar, ada masa di mana Rasulullah ikut renovasi Ka'bah. Jadi ada dua sumber. Yang pertama menyatakan kalau itu renovasinya diakibatkan sebelumnya Ka'bah kena banjir. Yang kedua itu menyatakan kalau Ka'bah kebakaran. Gitu. Jadi mana yang benar, nggak tahu mana yang benar. Tapi yang jelas waktu itu harus direnovasi lah Ka'bahnya. Nah, ini teman-teman pemandangan di 1940-an, banjirnya sampai sepaha orang dewasa saat itu. Sampai ada yang berenang teman-teman ini ya. Ini ada orang yang berenang di sini nih. Itu lihat tingginya tinggi banget ya, sepaha orang dewasa. Ka'bahnya sendiri kerendam, ini pemandangan di Masjidil Haram, jelas udah nggak bisa tawaf. Udah nggak bisa tawaf teman-teman ya di masa-masa ini. Ini salah satu kejadian menarik ya. Nah, terus teman-teman tahu nggak, Masjidil Haram itu pernah dibajak. Jadi jamaah hajinya itu pernah disandra di sini. Gitu. Nah, ini kejadiannya udah lumayan lumayan lama ya, gimana ya. Ini ceritanya sensitif banget sih teman-teman, tapi intinya tahun 70-an. 70-an itu ya apa ya, tahun yang cukup inilah ya, cukup dangerous sebetulnya. Jadi ada orang namanya Juhaiman. Ini orangnya kelihatan nggak ya di muka, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, Juhaiman ini teman-teman dulunya pernah jadi tentara Saudi ya. Terus buyutnya itu juga dekat sama Raja Saudi. Nah, dia apa ya namanya ya? Dia itu kecewa sama pemerintah Saudi yang dianggapnya lebih dekat sama pemerintahan Barat gitu ya. Nah, terus akhirnya dia kumpulin jamaah dan kebetulan dia waktu itu yakin nih kalau saudara iparnya itu adalah seorang Imam Mahdi gitu namanya Al-Qatani. Nah, Al-Qatani ini pokoknya di tahun 1979 kejadiannya. Waktu itu mau sholat subuh, ada 500 orang berhasil dikumpulkan oleh Juhaiman. Ya, mereka nyembunyi senjata di dalam gamis, terus di tempat-tempat tersembunyi di Masjidil Haram. Jadi ini operasinya sudah direncanakan matang, udah berhari-hari gitu ya. Mereka pelan-pelan nimbun senjata, nimbun persiapan dan lain sebagainya. Akhirnya barulah waktu sholat subuh, mereka keluar senjatanya, terus mereka nyerang penjaga Masjidil Haram, terus dikunci masjidnya. Bahkan para penjaga Masjidil Haram ini sampai terbunuh. Nah, ini mereka tuh mau protes sebetulnya sama pemerintah Saudi yang menurut mereka sudah jauh melenceng dari nilai-nilai Islami gitu teman-teman ya. Nah, gerakan mereka ini sebenarnya dapat simpati yang cukup banyak ya karena gini teman-teman, ini teman-teman harus perlu ketahui juga kalau pemerintah Saudi itu sebetulnya dapat kekuasaan dengan cara memberontak. Ya, pemberontakan adalah salah satu dosa yang sangat dilarang oleh Rasulullah. Ya, pemerintah Saudi itu bisa berkuasa karena mereka memberontak pada pada Turki Utsmani saat itu. Dan akhlaknya pun sebetulnya nggak terpuji-terpuji amat gitu teman-teman, keluarga Saudi itu. Nah, makanya banyak yang nggak suka dan yang nggak setuju ya, salah satunya para pendukung gerakan ini gitu partisipannya. Tapi bukan kita nggak benerin juga ya teman-teman ya. Artinya kita hanya menyampaikan pandangan banyak orang saat itu. Jadi pemerintah Saudi sendiri pun dipercaya ini sebagai salah satu pihak yang menghalang-halangi munculnya kembali Khalifah Islamiyah gitu teman-teman, karena
mereka ya itulah mereka melakukan apapun gitu ya, segala cara demi menjaga kekuasaannya mereka. Nah, Juhaiman ini ya sama Al-Qatani itu nggak suka sama cara mereka, dan Al-Qatani itu dipercaya sebagai Mahdi oleh banyak orang, kemudian mendeklarasikan diri sebagai Mahdi dan membajak Masjidil Haram sampai lama teman-teman ya, kurang lebih 2 minggu lebih teman-teman, belum berhasil dibebaskan sampai akhirnya pemerintah Saudi itu waktu itu minta tolong GIGN. GIGN itu Special Force-nya dari Prancis ya. Nah, dan kita lihat dulu nih, ini orang yang ada di GIGN-nya. Nah, ini nih dia. Ini komandan GIGN yang dipanggil. Jadi ada 3 orang atau 4 orang dari GIGN waktu itu dipanggil untuk jadi konsultan pembebasan Masjidil Haram. Ini orangnya, komandannya ya. Kemudian ini operasi pembebasannya, mereka sampai pemerintah Saudi itu sampai minta fatwa ke para ulama ya, para ulama saat itu diminta fatwa boleh nggak kita melakukan tindakan kekerasan, buka senjata di dalam Masjidil Haram untuk menumpas pemberontak gitu katanya ya. Akhirnya setelah proses yang cukup panjang dan rumit, dikeluarkanlah fakta diizinkan pemerintah Saudi menggunakan senjata dan menggunakan kekerasan di area Masjidil Haram, yang sebetulnya itu adalah perbuatan yang dilarang ya teman-teman ya, karena tanah suci ya, di tempat suci tidak boleh ada pertumpahan darah sama sekali gitu. Jadi akhirnya gini deh, kita pakai bantuan GIGN sebagai konsultan, kita cari jalan masuk alternatif, meminimalisir korban dan bisa mengakhiri. Nah ternyata gini-gini, si GIGN ini nyuruh masuk lewat ventilasi, terus keluarin bom asap atau bom gas air mata, baru dilumpuhkan gitu teman-teman. Tapi meleset gitu teman-teman, nggak ini, planningnya nggak berhasil gitu teman-teman. Planningnya nggak berhasil, akhirnya tapi bubar juga sih setelah 2 minggu lebih. Si pemberontak ini kocar-kacir juga setelah tentaranya udah bisa masuk ke dalam. Nah, yang menarik tuh di sini teman-teman, si Special Force-nya Prancis ini, GIGN, komandannya itu menyatakan dia tidak ikut terjun ke lapangan. Karena apa? Karena Makkah itu adalah tanah haram ya, tanah yang tidak boleh dimasukin oleh yang bukan penganut Islam. Nah, sedangkan personal GIGN yang turun semuanya bukan penganut Islam. Jadi ada kepercayaan yang berkembang kalau sebetulnya semua personal GIGN ini semuanya ikut diterjunkan turun masuk ke dalam Masjidil Haram, tapi mereka mengucapkan syahadat dulu. Terlepas dari mereka tetap menganut Islam atau enggak, itu enggak ada yang peduli gitu. Tapi yang jelas kemungkinan terbesar adalah tidak. Jadi kayak gini loh teman-teman, hanya demi operasi ini mereka mengucapkan syahadat, habis itu udah selesai gitu, keimanan Islamnya tuh sudah sampai di situ aja. Nah, itu juga jadi kontroversi karena waktu itu pemerintah Saudi dianggap mengizinkan orang-orang yang bukan Muslim saat itu notabene bisa masuk gitu ke dalam sini. Gitu. Itu jadi sesuatu yang kontroversial lah, sangat-sangat kontroversial sekali. Teman-teman cari aja. Nah, ini akhirnya pembajakan itu selesai dengan kurang lebih total tercatat ya 250 korban jiwa dari jemaah dan pembajak dan 560 jiwa terluka. Tapi teman-teman, menurut para diplomat asing itu jumlahnya diperkirakan sebetulnya lebih besar. Ya, kenapa? Karena pencatatan yang simpang siur dan semrawut. Tapi yang jelas pemimpin pemberontak yang ngaku Al-Mahdi yaitu Al-Qatani itu tewas waktu tentara Saudi itu berhasil masuk dan mengambil alih masjid. Terus kemudian pemimpin yang lain namanya Juhaiman itu ditangkap bersama 67 orang lainnya dan nantinya dieksekusi. Juhaiman sendiri kalau aku nggak salah ingat dieksekusinya itu di Mekah, teman-teman. Jadi dieksekusinya itu di berbagai tempat di Saudi karena teman-teman simpatisan gerakan itu banyak sekali dan orang-orang yang mewarisi ideologinya mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Al-Qaeda dan lain-lain sebagainya di Timur Tengah. Gitu teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Karena mereka itu bukan hanya sekedar melakukan pemberontakan, tapi juga menyebarkan ideologi. Ideologi-ideologi inilah yang kemudian menjadi ideologi-ideologi para organisasi-organisasi paramiliter seperti Al-Qaeda dan yang lain-lainnya gitu teman-teman. Itu ceritanya teman-teman ya, ceritanya dari sini. Nah, itu apa ya namanya ya? Gimana ya perasaan teman-teman ngedengar cerita itu ya?
Gimana perasaannya teman-teman ya? Ya mungkin ada yang marah, ada yang sedih. Kalau aku lihat sih di ini terkejut ya kebanyakan ya kalau yang di Instastory kita. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa main-main ke Instastory kita gitu teman-teman ya. Nah, itu tadi sedikit cerita yang agak gelapnya gitu teman-teman ya. Kita sekarang coba balik dulu aja deh, karena aku mau coba cerita-cerita yang agak light-nya ya. Dimana ceritaan ini mungkin cukup appealing buat teman-teman yang suka belanja gitu ya. Karena ya kalau buat ngomongin belanja, dulu ada pasar yang legend namanya Pasar Seng, sekarang udah nggak ada, dibongkar jadi pasar yang lain. Tapi teman-teman bisa coba cari tempat yang lain buat belanja. Aku nggak terlalu suka belanja sebetulnya kecuali belanja parfum. Nah, yang menarik ini kayaknya mungkin aku jadiin bahasan Instastory aja nanti ya, karena aku sangat tertarik sekali buat bahas soal parfum ini. Jadi ada beberapa merek-merek ternama, teman-teman, merek-merek Arab ternama di sini ya, di Saudi gitu, buka toko di sekitaran sini, atau merek-merek Prancis gitu ya, buka toko di sekitaran sini. Kalau ada yang mau tahu, ini ada rekomen aku namanya Montale, ini keluaran Prancis teman-teman, ini enak banget, harganya relatif terjangkau, masih sejutaan ya, sejuta, under 2 jutaan lah ya, itu relatif terjangkau buat parfum Arab yang kualitasnya bagus. Ini kawin silang antara dunia parfum Arab dan dunia parfum Prancis gitu ya, jadi satu. Jadi teman-teman akan mendapatkan best of both worlds gitu ya teman-teman ya. Nanti kayaknya aku akan kupas lagi aja deh sendiri ya di Instastory karena takutnya akan kepanjangan. Ini udah jam 9 lebih juga, kita udah 1,5 jam ngomong-ngomong di sini dan aku dalam kondisi yang kayaknya kurang oke nih, suaranya udah mulai uh, mulai ini ya, mulai keganggu teman-teman ya. Karena itu mungkin aku mau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya, sekaligus kasih pendapat dong, perlu nggak kita bikin khusus Madinah juga di kayaknya penghujung bulan Juli sih, gitu. Gimana menurut teman-teman? Perlu nggak kita bikin? Nah, ini mumpung ada Kak Sinta, Kak Ninis, Kak Nora, Kak Nur, sama Kak ini Kak Nur ini ada 2 ya, satu lagi ada Kak Rahmadani, Nur Magfira Herman. Aku bingung nih manggilnya Kak Rahmadani, Kak Dani, Kak Nur, atau Kak Magfira, atau Kak Herman ya. Gitu teman-teman ya. Gimana, silakan kalau ada pendapat boleh disampaikan dulu, atau mau ada pertanyaan disampaikan dulu. Tapi kalau nggak ada teman-teman, aku izin buat close sesinya. Berhubung ini kan minggu malam, teman-teman juga mungkin besok ada yang udah mau persiapan kerja, terutama yang kerja, yang kuliah mungkin masih ada yang semester pendek, biar bisa persiapan kuliah, atau yang ibu rumah tangga udah mau siap-siap me time nih, karena ya udah masuk jam-jam aman lah ya, anak-anaknya udah mulai pada tidur, jadi aku nggak pengen ngambil waktu teman-teman terlalu banyak. Paling aku titip ini aja, kalau teman-teman ngerasa terbantu dengan virtual tour seperti ini, teman-teman bisa support kita di nanti rekeningnya akan dikasih ke Adit di follow-up-nya, dan tenang aja buat recording acaranya juga akan kita bagikan di YouTube nantinya di follow-up-nya. Gimana teman-teman? Aku akan tunggu sebentar lagi ya buat teman-teman yang mau bertanya-tanya juga ya. Oke, gimana? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, aku mau ajak teman-teman buka kamera. Aku mau stop share dulu dan mungkin kita bisa foto bareng dulu ya. Nah, yuk teman-teman, ada Kak Nora, Kak Sita, Kak Ninis, Kak Ramadhani, Kak Nur juga boleh. Semuanya kita buka kamera ya, kita bisa foto bersama gitu teman-teman. Sambil kita close ya sesi hari ini. Yuk. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Aku izin capture aja ya. 1, 2, 3, cheers. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Thank you banget teman-teman sudah mau mendengarkan. Nanti insya Allah akan kita sambung di minggu depan. Oke, siap kan ini sih ya. Boleh nanti kita sambung dulu kayaknya di Instastory ya. Aku masih mau lanjut beberapa hal di Instastory. Apa ya, lagi ini sih, lagi scratching ide karena dari kemarin agak kekejar, tapi mudah-mudahan insya Allah minggu depan udah kekejar buat sesi ini lagi ya di Instagramnya lagi di Instastory.
Oke, itu aja paling dari aku. Thank you banget buat kesempatannya pada malam hari ini. Buat teman-teman juga jangan lupa stay safe ya, karena dengar-dengar kasusnya mulai meningkat lagi. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi aman. Karena sekitaran kita juga udah mulai banyak yang kenal lagi. Ya inilah protokol kesehatannya diketatin lagi, teman-teman jaga diri semaksimal mungkin. Kami doakan teman-teman selalu sehat walafiat gitu teman-teman, stay healthy dan stay awesome. Sampai ketemu lagi di sesi virtual tour kita selanjutnya, karena terutama akan ada yang baru bulan ini, ada Finding Atlantis teman-teman ya. Kita akan mencari Atlantis dulu ya sebelum itu nanti yang virtual tour Madinah ya. Kita udah dapat data baru tentang penemuan Atlantis. Oke, paling itu dulu dari kita. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat istirahat dan selamat malam. Aku akan close room-nya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sampai ketemu.